Korupsi melibatkan penyelenggara negara kembali terungkap. Mahkamah Konstitusi yang selama ini dikenal bersih, ternyata terjangkiti wabah korupsi juga. KPK menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mukhtar di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 3, nomor 7, Jakarta Selatan, Rabu malam. KPK mengaku telah menelusuri dugaan suap pemenangan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan laporan warga. Akhil Mukhtar ditangkap bersama seorang anggota DPR dari fraksi Golkar, Khairun Nisa, dan 3 orang lainnya, Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hamid Binti, serta 2 orang pengusaha berinisial DH dan CN. Dari rumah dinas Akhil, KPK menyita uang dolar Amerika dan Singapura senilai hampir 3 miliar rupiah. Setelah menangkap Ketua MK dan 2 orang koleganya, KPK juga melakukan penangkapan terhadap Bupati Gunung Mas, Hamid Binti, dan rekannya DH di Hotel RT yang berada di wilayah Jakarta Pusat. KPK menduga uang senilai hampir 3 miliar rupiah yang disita dari rumah Ketua MK Akhil Mukhtar merupakan upeti dari pemenangan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dari hasil penangkapan, KPK membawa kelima terperiksa beserta barang bukti uang tunai dolar Amerika dan Singapura senilai hampir 3 miliar rupiah ke gedung KPK untuk dilakukan penyidikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, penangkapan Ketua MK Akhil Mukhtar merupakan coreng yang mengotori lembaga hukum Indonesia. Mahfud meminta Akhil Mukhtar segera mengundurkan diri dari jabatannya dan mengikuti proses penyidikan yang dilakukan KPK. Menurut Mahfud MD, pemerintah harus mendukung proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Akhil Mukhtar. Bahkan Mahfud MD menambahkan akibat kasus Akhil Mukhtar, citra Mahkamah Konstitusi buruk di mata masyarakat dan akan butuh waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Lembaga hukum yang diibaratkan seperti wakil Tuhan di Indonesia kini semakin menunjukkan keburukan. Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh sekumpulan orang-orang suci dan tak kenal kompromi, kini tercemar oleh perbuatan Akhil Mukhtar. Lalu masih adakah keadilan hukum bagi rakyat Indonesia di saat pelaku hukum justru melanggar aturan yang dibuat sendiri? Atau mungkin hukum di negeri ini sudah amburadul sehingga tidak lagi dibutuhkan lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, JAK TV. Hai pemirsa, selamat malam. Kita tentunya masih melihat bagaimana tercorengnya badan hukum tertinggi di Indonesia dengan tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi AM oleh KPK semalam di kediaman dinasnya di Widya Chandra. Kita akan live nanti dengan Johan Budi, juru bicara KPK. Namun perkenalkan saya untuk memperkenalkan dulu 2 narasumber yang sangat kompeten untuk membahas bagaimana ini dan bagaimana kira-kira ke depannya. Ada dari Ketua DPR Pak Marzuki Ali. Selamat malam Pak Marzuki Ali, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Pak Hajrianto, Wakil Ketua MPR tentunya dan juga Ketua DPP Golkar. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Hajrianto. Selamat malam. Jumpa lagi kita. Apa kabar, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan live dulu nih ke KPK. Di KPK tentu sudah ada Pak Johan Budi. Kita akan tanyakan langsung ke Pak Johan Budi. Pak Johan Budi, halo, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak Johan Budi? Sibuk sekali kayaknya ya pasti ya? Baik, alhamdulillah. Baik. Baik Pak Johan, tadi saya sempat menyaksikan sekitar pukul 4-an sore tadi bagaimana sedikit kronologis dan ketetapan yang sudah disampaikan oleh Ketua KPK. Nah, mohon dijelaskan lagi kira-kira dari sini ke depan pemeriksaan seperti apa tentu yang lebih intensif lagi dilakukan terhadap AM, Pak Johan? Ya, jadi setelah diumumkan tadi oleh Ketua KPK dengan pimpinan KPK yang lain, Pak Bambang tadi, setelah proses pengumuman kenaikan status ya dari penyelidikan ke penyidikan dengan status tersangka, tentu nanti akan diikuti oleh penahanan ya. Tadi juga disampaikan oleh Ketua KPK. Proses berikutnya tentu adalah pemeriksaan saksi-saksi ya nantinya, kemudian juga pemeriksaan tersangka untuk melengkapi berkas, dan dari proses itulah kita lihat nanti apakah ada informasi atau data yang kemudian bisa disimpulkan bahwa
ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalam dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Pak AM ya. Jadi nanti tentu didalami oleh penyidik dan proses berikutnya adalah pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka. Oke, Pak John, saya ingin tanyakan mengenai proses penangkapan kemarin. Nah, itu berarti ada 2 kasus ya, AM sebagai penerima, kasus Lebak dan juga Gunung Mas. Nah, apakah semalam itu kebetulan waktunya bersamaan atau, nah saya belum paham, mohon diinformasikan Pak. Ya, jadi ada 2 peristiwa ya, penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh AM ya, Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang pertama sekitar pukul 22 di rumah kediaman Pak AM di Widya Chandra. Ada 3 orang yang ditangkap di sana. Yang pertama AM, kemudian juga ada CN ini anggota DPR, kemudian juga ada CNA ini adalah pengusaha ya. Kemudian waktu yang hampir bersamaan di Hotel Red Top kita juga melakukan penangkapan terhadap HB ini adalah bupati di Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Kemudian malamnya lagi sekitar pukul 12 atau 11 malam KPK juga melakukan penangkapan terhadap pengusaha berinisial TCW ya, di Jalan Denpasar di sebuah rumah. Kemudian dilanjutkan lagi dini hari, KPK juga melakukan penangkapan terhadap seorang yang berprofesi sebagai advokat ya, di Lebak, Lebak Banten, yaitu STH. Kemudian semua dibawa ke KPK. Jadi ada 2 hal. Kalau yang berkaitan dengan HB, kemudian CNA dan CN ini berkaitan dengan pilkada di Gunung Mas ya, Kabupaten Gunung Mas. Kalau yang berkaitan dengan TCW dan STH ini berkaitan dengan pilkada di Lebak, ya? Kabupaten Lebak, Banten. Tapi dua-duanya ini diduga berkaitan dengan Pak AM ya. Baik, Pak Johan, tahan sebentar. Di studio juga ada Pak Marzuki Ali dan Pak Hajrianto. Saya ingin tanyakan dulu ke Pak Marzuki. Pak Marzuki, rumah dinas Pak Marzuki di Widya Chandra juga. Ya. Kebetulan tetangga bersebelahan, betul itu ya? Iya, enggak, berhadapan. Berhadapan? Agak bergeser dikit ke kiri. Anda bisa sebagai saksi dong kalau gitu. Ya, tadi malam saya kaget juga, ada banyak wartawan ya. Tapi saya baca di berita di BlackBerry saya bahwa ada penangkapan AM dan CN. Nah, lalu AM pikir-pikir, oh banyak wartawan di depan. Ya, saya memastikan, saya keluar. Begitu keluar, ya banyak wartawan yang nyamperin. Ya, baru tahu saya ceritanya itu ya kejadiannya. Tetapi pertama saya ingin menyampaikan, informasi ini sebenarnya udah lama. Sudah lama? Oh, sangat lama sekali. Dan udah dengar gitu, sudah sering? Ya, kita kan punya kader banyak di daerah kan, kader-kader kita melaporkan. Tapi kan susah, nggak ada fakta kan. Semua yang transaksi ini kan semuanya kan gelap ya. Lalu kami sebagai pimpinan DPR pernah mendiskusikan ini, karena ini menyangkut lembaga hukum, tempat masyarakat mencari keadilan, terminal akhir, dan itu mengikat ya, dan itu final. Jadi kalau lembaga ini tercoreng dan kotor, di mana lagi kita ya rakyat Indonesia mau mengharapkan ya ada lembaga yang mampu menegakkan kejujuran, keadilan terhadap berbagai kasus. Dan kita tahu kan MK ini terkait dengan masalah-masalah yang sangat strategis menyangkut kehidupan demokrasi, masa depan bangsa dan negara ini. Nah, oleh karenanya pimpinan DPR kemudian membicarakannya dengan Presiden. Jadi kita sudah membicarakannya dengan Presiden dalam rapat konsultasi. Salah satu materinya kita menyampaikan informasi yang kita terima ini. Dan ya kita harus bersikap ya, pimpinan lembaga negara harus bersikap karena kita akan masuk ke dalam pemilu legislatif
dan Pilpres. Kalau nanti pemilu legislatif hal-hal demikian terjadi, bagaimana nasib bangsa ini? Ini akan betul-betul menjadi goresan sejarah yang menyakitkan, dan ini bisa-bisa terjadi perpecahan, konflik yang bisa menimbulkan ya kerusakan yang lebih besar. Makanya kita membicarakannya dengan Presiden. Oke, itu sebenarnya saya akan tanyakan nanti apa tanggapan Presiden dalam percakapan dengan Pak Marzuki, dan saya akan tanyakan ke Pak Ajrianto mengenai Golkar. Kita bicara mengenai Golkar nih, kok kebetulan banget nih ada beberapa Golkar kali ini ya. Oke, kita break sebentar, dan pemirsa jangan kemana-mana. Jika mungkin ada pertanyaan, silakan hubungin kami di 021 5155 111. Kami akan kembali saat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan, kita membahas tadi, saya sempat tanyakan ke Pak Marzuki sebagai saksi dengan tanda kutip bagaimana penangkapan AM tadi yang terjadi di rumah dinasnya di Widya Chandra. Saya akan tanyakan bagaimana pemantauan sudah berapa lama dilangsungkan oleh tim penyidik KPK bersama Pak Johan Budi. Pak Johan Budi, Anda masih bersama kami? Iya. Baik, saya baca di Twitter, dan tadi dari Pak Marzuki juga sebenarnya sudah lama ini dipantau. Dari Twitter saya baca itu dari sekitar September tahun lalu, apa betul? Atau mungkin memang sudah sering diomongin, kira-kira memang AM ini memang adalah target berikutnya, dan sudah berapa lama dipantau, Pak Johan? Jadi informasi pertama kali masuk ke KPK itu September ya, 2013. Ya, jadi bukan 2012, tapi September kemarin ya. Kemudian informasi dan data itu semakin mengerucut pada hari Senin kemarin ya, pada pekan ini, dan itu mulailah KPK melakukan penelusuran atau mengikuti pihak-pihak yang diduga akan melakukan tindak pidana korupsi itu ya. Jadi informasi ini kemudian berakhir pada hari Rabu malam, yang kemudian diikuti oleh tangkap tangan oleh penyidik KPK. Oke, berarti itu, ini saya tanya sedikit detail Pak ya mengenai proses penyidikan. Berarti itu yang disadap apa? Apakah mungkin handphonenya, mungkin SMS atau BBM-nya, atau mohon infokan sedikit Pak? Jadi KPK mengikuti secara fisik ya. Jadi saya belum dapat informasi soal sadap menyadap, tetapi yang pasti sejak Senin kemarin itu informasi yang diperoleh penyidik bahwa akan ada serah terima itu hari Senin kemarin ya. Kemudian diikuti secara fisik, ada beberapa orang yang kemudian ternyata hari Rabu baru terjadi serah terimanya. Oke, saya mencoba bayangkan bagaimana seorang tokoh besar, ketua MK, didatangi tim penyidik KPK, dikatakan Anda ditahan karena diduga terlibat dalam tipikor. Nah, apakah ada resistensi dari sang yang ditangkap dari AM pada saat itu, melihat bagaimana wibawanya beliau tentunya, dan langsung ingin ditangkap oleh anggota tim penyidik KPK? Jadi dari informasi yang disampaikan ketiga anggota DPR CN ya, kemudian juga ada pengusaha CNA datang ke rumah Pak AM, kemudian Pak AM keluar di pintu keluar rumah yang bersangkutan, lalu bertemu dan penyidik langsung melakukan penangkapan. Jadi tidak ada perlawanan ya, quote-unquote. Jadi kita sampaikan bahwa penyidik dari KPK, dan kemudian kita bawa ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang dua lainnya juga ya harus mau nggak mau harus ikut juga Pak, ditahan juga ya. Nah, itu apakah setelah transaksi menerima dan memberi uang itu dilakukan atau sebelum? Saya tidak tahu detailnya, tapi yang pasti proses penangkapan itu terjadi di rumah Pak AM di Widya Chandra itu, dan posisinya ada di depan rumah gitulah, bukan di dalamnya, di depan. Di depannya, baik. Di pintu ya, di pintu ya. Tapi prosesnya saya detailnya tidak tahu. Ya baik, Pak Johan Budi, mohon tahan sebentar, saya akan tanyakan ke Pak Ajrianto. Pak Ajrianto juga ada di studio bersama kita. Pak Ajrianto, saya melihat kali ini mungkin Golkar ya. Di catatan saya itu ada Akil Mukhtar jelas, Khairunisa, TB, Wardana, kader Golkar itu Pak. Nah, apa nih yang terjadi dengan Golkar kali ini? Mungkin gantian ya? Ya, posisi Partai Golkar menghormati langkah-langkah yang diambil oleh KPK. Partai Golkar tidak akan menghalangi, tidak akan menghambat,
dan bahkan Partai Golkar juga tidak akan mengirimkan pembela, hanya Partai Golkar menyediakan pembela kalau yang bersangkutan terutama yang anggota DPR dari fraksi Partai Golkar dan kader Partai Golkar meminta bantuan hukum, partai akan menyediakan, tetapi tidak mengambil prakarsa atau inisiatif. Posisi politik Partai Golkar terhadap korupsi jelas, bahwa kita mendukung penuh KPK untuk melakukan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan karena itu Partai Golkar akan mengikuti terus langkah hukum yang proses hukum yang dilakukan oleh KPK, dan Partai Golkar menghormatinya. Apakah ini agak sedikit mengganggu nggak mungkin buat pemilu-kada di daerah? Oh ya pasti, kita akan tahu bahwa rakyat kita sudah pada posisi yang sangat marah, ya, sangat muak kepada korupsi, maka sedikit banyak pasti akan berpengaruh terhadap kader AM yang dulu memang kader Partai Golkar, tapi kan begitu menjadi hakim konstitusi melepaskan keanggotaannya dalam partai politik. Sebagaimana dulu juga Pak Profesor Mahfud MD kan juga kader dari partai politik. Tapi begitu menjadi hakim konstitusi, ya tidak lagi sebagai anggota, dan karena itu tidak terkait secara struktural ya dengan Partai Golkar. Berbeda dengan kader yang lain yang duduk di DPR. Nah, tentu ini akan sedikit banyak akan berpengaruh. Karena kita tahu sebagaimana tadi saya sampaikan di depan, rakyat sudah sangat marah dan muak ya dengan korupsi, maka tentu akan ada pengaruhnya. The damaging has been done lah, kira-kira pasti itu berjalan. Nah, cuma kemudian ke depan kita harus segera membenahi, dan karena itu maka sikap politik Partai Golkar terhadap kader-kadernya yang tersangkut ya tidak harus segera diambil langkah-langkah organisasional. Karena menyangkut integritas dan kredibilitas partai. Jadi bagi partai tentu kemudian pertanyaannya, mau survive enggak dalam pemilu 2014 yang akan datang. Jika mau survive, maka tidak ada pilihan lain, ya harus dilakukan langkah-langkah organisasional yang tepat untuk mengambil tindakan kepada kader-kadernya itu. Saya akan gali lagi, namun saya harus kembali ke Pak Johan. Pak Johan masih menunggu nih di gedung KPK. Pak Johan, halo Pak Johan, ini pertanyaan terakhir ke Pak Johan. Iya. Ya oke, pengusaha yang ditangkap di Jalan Denpasar itu adalah suami dari Wali Kota Tangerang Selatan ya Pak ya, yang mana juga adalah adik dari Gubernur Banten. Nah, status sudah jelas tersangka, nah kira-kira dan juga terkait dengan AM kali ini. Betul Pak ya? Ya betul, jadi yang saya betulkan adalah bahwa TCW itu dugaan TPK-nya dengan Pak AM ya. Kalau soal hubungan keluarga saya tidak memonitornya, tapi yang pasti dia diduga berkaitan dengan AM. Baik, Pak, informasi terakhir, tadi AM juga sampai diperiksa terakhir saat ini masih membantah terlibat tipikor, apakah itu betul Pak? Yang saya tahu di awal yang bersangkutan memang membantah ya. Saya tidak tahu setelah ada pemeriksaan lanjutan yang hari ini dari pagi sampai sore dan malam hari ini, ya nanti akan diikuti oleh penahanan tadi karena sudah diumumkan sebagai tersangka, dan langkah yang dilakukan oleh penyidik KPK setelah mengumumkan sebagai tersangka dalam kaitan dengan kasus yang diawali dengan tangkap tangan tentu akan ditahan ya. Nah, apa pengakuan dari yang bersangkutan saya tidak dapat informasi, tetapi tentu haknya tersangka ya untuk tidak mengaku, untuk berkata apa saja. Yang pasti KPK memang dalam proses penyidikan tidak mengejar pengakuan tersangka, tetapi mengejar bukti-bukti ya yang ada di penyidik KPK.
Baik, kalau gitu Pak Johan Budi, saya rasa cukup untuk malam ini. Terima kasih banyak Pak Johan Budi. Berarti besok Jumat kenapa nggak Pak bagi KPK? Ya Jumat seperti biasalah, Jumat kita yang Muslim sholat Jumat, yang tidak Muslim ya melakukan aktivitas seperti biasa. Oke. Pak, terakhir sebelum berpisah, kemungkinan apakah ada mungkin hakim lain yang terkait ini dari pengembangan kasus ini? Ya kita lihat dulu ya dari hasil pemeriksaan nanti. Tadi seperti yang saya sampaikan ada pemeriksaan saksi-saksi nanti, dan tergantung apakah penyidik dalam proses penyidikan itu menemukan bukti-bukti yang mengkaitkan ke pihak lain atau tidak ya. Jadi berangkatnya adalah apakah penyidik KPK menemukan bukti-bukti yang kemudian disimpulkan bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat, apakah itu hakim di Mahkamah Konstitusi ataukah dari pihak-pihak yang lain ya. Jadi kita belum bisa menyimpulkan itu. Baiklah, kalau gitu kita tunggu kabar berikutnya, dan Pak Johan mohon informasi jika Anda ingin menangkap orang lagi, jadi kami bisa duluan tahu ya Pak Johan ya. Terima kasih Pak Johan Budi, selamat malam. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, saya ingin katakan bahwa tadi saya baca di Tempo Online mengatakan yang namanya AM itu sempat berikrar bagaimana tekadnya untuk melawan korupsi. Dia sempat mengatakan ya masuk penjara dia atau saya terhadap satu pengacara yang menggugatnya. Dia juga mengatakan potong jari adalah salah satu mungkin hukuman yang perlu dilakukan kepada para koruptor. Nah, saya akan tanyakan itu bagaimana sikap moral seperti itu dengan kedua narasumber di studio. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra 3 nomor 7 Jakarta Selatan pada Rabu malam 2 Oktober 2013. Diduga dia menerima suap terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Akil merupakan salah satu wakil ketua MK yang menjabat sejak tahun 2009. Siapakah Akil ini dan bagaimana sepak terjangnya sebelum menjadi hakim konstitusi? Ia lahir pada 18 Oktober 1960 di Putus Sibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Akil bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Setamat SMA, Akil melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancabakti Pontianak. Lulus kuliah, Akil meniti karir sebagai pengacara selama kurun 1984 hingga 1999. Saat menjadi pengacara, Akil masih aktif menggeluti dunia organisasi dengan memegang jabatan sebagai Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Kalimantan Barat, Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia Ikadin Pontianak, serta anggota sejumlah organisasi seperti Pemuda Pancasila dan KNPI. Pada 1999, Akil terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Golkar. Dia menjadi anggota DPR untuk 2 periode berakhir pada tahun 2009. Pada tahun 2007, Akil sempat maju sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. Namun saat itu dia maju bukan diusung Partai Golkar, melainkan oleh koalisi Partai Gurem. Hasil suara yang didapatnya pun hanya berada di peringkat keempat dari 4 pasangan calon yang berlaga. Jauh-jauh hari, Akil sempat mengatakan, bidang yang sesuai dengan latar belakang keilmuannya adalah langkah yang akan dia pilih. Ketika ada lowongan untuk menjadi hakim konstitusi pada tahun 2008, dia melamar dan lolos. Sejak menjadi hakim MK, Akil sering terlibat dalam pengambilan keputusan di lembaga tersebut. Namanya pun semakin dikenal oleh publik sampai akhirnya 7 orang hakim konstitusi memilihnya untuk memimpin Mahkamah Konstitusi. Namun seluruh rekam jejak Akil Mukhtar tadi tercoreng setelah penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu malam. Saya tambahkan lagi, tadi saya baca juga di Tempo Online mengatakan bahwa Akil sempat berdalih, jika saya terpilih oleh 7 hakim konstitusi itu, apakah mereka memang hakim-hakim yang bodoh bisa memilih saya jika saya adalah terlibat dengan korupsi? Dan tadi juga seperti saya katakan tadi ke Pak Marzuki, saya baca juga tadi bahwa dia masuk penjara atau saya, itu yang dikatakan Akil kepada pengacara yang menggugatnya, dan juga beberapa hal termasuk potong jari segala macam. Itu kan menunjukkan bagaimana ikrarnya seorang Akil terhadap korupsi. Nah, terus kita bicara, terus kita lihat tadi bagaimana Jimli mengatakan gaji dari seorang
hakim konstitusi, apalagi ketua yang sangat tinggi, 100 juta lebih loh Pak per bulannya. Nah, ketangkep basah dengan 2 miliar untuk kasus itu, kan rasanya kurang pantas sih Pak ya. Iya, kalau sudah godaan uang itu berapapun juga karena sudah kebiasaan ya. Ini sudah karena kebiasaan. Jadi kalau sudah berulang-ulang, itu apapun dimakan. Jadi nggak mikir lagi resiko. Dan ini dia menganggap barangkali ya aman-aman saja karena selama ini sudah berjalan merasa aman, masyarakat percaya, barangkali dengan argumentasi tuduhan Refli pada tahun 2010 juga yang dibela luar biasa oleh teman-teman hakim konstitusi yang lain, sehingga merasa sudah aman dan perbuatan itu seolah biasa-biasa saja. Ya 2 miliar diambil, 3 miliar diambil, 10 miliar juga mungkin diambil. Ya begitu rakusnya ya terhadap uang. Padahal usia sudah di atas 50 tahun. Kalau sudah di atas 50 tahun, maut itu kapan saja akan menjemput kita. Walaupun maut itu tidak mengenal umur ya. Bisa setahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi di atas 50 itu kita harus sudah mempersiapkan diri kita menghadapi maut ya, yang setiap saat bisa datang. Dan apa yang kita bawa manakala kita mati kan. Makanya saya diajarkan orang tua saya dulu untuk selalu mengantar orang meninggal. Mengantar orang meninggal itu bagaimana kita ditanam, hanya membawa kain putih ya, kemudian ditinggalkan, ditimbun, ditinggalkan semua orang dan kita sendirian di sana. Apa yang terjadi berikutnya? Pertanggungjawaban apa yang kita buat selama hidup. Nggak ada sesuatu yang kita bawa. Harta semua yang kita cari dengan susah payah, dengan cara-cara yang tidak benar, kita yang mempertanggungjawabkan, orang lain yang menikmatinya. Nah ini kan menurut saya sangat bodoh sekali cara berpikir demikian. Pak Jirianto, tanggapan Pak Jirianto mengenai profil. Ya, secara pribadi izinkan saya untuk mendudukkan posisi ini dalam 2 gradasi ya. Secara personal, individual, ya kita menghormati proses hukum, dan karena itu kaidah-kaidah dalam hukum ya saya menghormatinya, dalam artian bahwa dalam hukum itu kan ada asas praduga tidak bersalah, ya, presumption of innocence. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai bersalah, dijudge sebagai salah, sebagai betul-betul korup, sampai pengadilan memutuskan dia korup, bahwa dia betul-betul terbukti korup. Untuk itu, cara yang paling tepat bagi saya adalah mengikuti proses hukum ini dan menghormatinya. Kemarin dia ditangkap sebagai terperiksa, 1 kali 24 jam, kemudian naik menjadi tersangka. Nanti tidak tahu bulan depan atau minggu depan menjadi terdakwa, dibawa ke pengadilan dan akhirnya tervonis dan terpidana. Kita ikuti itu, yang penting kita tidak melakukan intervensi. Tetapi secara kelembagaan, ya tentu ini sebuah pukulan telak ya bagi bangsa Indonesia. Ini nyaris merupakan kiamat kubro ya. Karena ini sebuah lembaga hukum yang sangat terhormat, yang julukannya itu adalah the guardian of the constitution ya. Ini apa itu? Guardian, penjaga gawang konstitusi. Penjaga gawang konstitusi untuk menegakkan prinsip-prinsip dan asas-asas konstitusionalisme ya, yang luar biasa, dan bahkan kemudian menjadi sebagai the sole interpreter of constitution. Itu satu-satunya lembaga yang berwenang menafsir konstitusi. Itu MK. Ini bisa terkena ini, maka betul-betul nyaris dapat penghargaan dunia lagi seperti kubro itu. Oke, kita sahabat dulu teleponnya masuk Pak Jiri. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Saya Pak Safrudin dari Depok, Pak. Pak Safrudin dari Depok. Ini kita bicara kemarin mungkin kayak Pak ya. Oke, silakan Pak. Iya. Ya. Pak Safrudin dari Depok, Pak. Silakan Pak Safrudin. Selamat malam Pak Marjuki. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Saya merasa sedih Pak. Sebagai seorang warga yang nggak tahu hukum, ngelihat tingkah laku pejabat kita. Emang pejabat kita kayak Pak Akil itu kayak Aji Mumpung Pak.
mumpung dia lagi menjabat. Padahal fasilitas dia yang saya lihat di TV, rumah udah mewah, mobil udah mewah, gaji gede. Apalagi yang dicari, Pak? Saya sangat sedih, Pak. Saya sebagai masyarakat biasa, saya sangat sedih. Oke. Pak Safrudin? Udah. Oke, ya. Bagaimana tadi masyarakat mungkin bisa mengekspresikan dirinya. Saya ingin tanyakan ke Pak Marzuki. Pak Marzuki, oke. Mohon informasi bagaimana cara kita masyarakat bisa membedakan, ini ada kasus personal pribadi kalau gitu ya, bagaimana mungkin seorang kepribadiannya tidak sejalan dengan bagaimana aturan, dan bagaimana juga bisa kita minimalisir keterkaitan MK yang kebetulan adalah instansi di mana sang pribadi itu bekerja. Kita break sebentar ya Pak ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara saat ini. Akil bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Ya, pemirsa, kita lanjutkan, ada apa berita. Saya langsung tanyakan pertanyaan saya tadi ke Pak Marzuki ya. Bagaimana Pak kita bisa mencoba untuk membedakan, oke ini adalah kasus personal, coba minimalisir kaitannya dengan MK, dengan institusi di mana dia bekerja. Ya, kita selalu bicara bahwa yang melakukan itu oknum. Tapi masyarakat kita susah untuk memisahkan yang mana oknum, yang mana kelembagaan. Karena status kita sebagai pimpinan lembaga negara, rakyat itu melihat kita sebagai pimpinan lembaga negara yang tidak bisa memisahkan perbuatan kita dengan status kita sebagai pejabat negara itu. Jadi artinya apa? Tidak ada ruang di mana kita membuat justifikasi bahwa ini perbuatan oknum sebetulnya. Karena masyarakat selalu menyalahkan. Contohnya DPR saja. Saya selalu bilang ini oknum, banyak lain yang baik, ada 560, ada kasus-kasus, tentu nggak bisa kita hindari karena hampir di setiap lembaga negara sekarang ini kita merasakan dan kita melihat bahwa terjadi kasus-kasus korupsi. Artinya apa? Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan korupsi ini sudah merupakan tindakan virus yang sangat yang penyebarannya cepat sekali ini. Ini luar biasa. Nah, oleh karenanya yang penting langkah-langkah perbaikannya bagaimana. Itu yang paling penting. Saya melihat ada langkah-langkah preventif yang harus kita lakukan, kemudian langkah-langkah represif yang juga harus kita lakukan. Nah, langkah-langkah preventif pertama ya dari sisi pendidikan. Pendidikan kita mulailah pendidikan dasar, ya mengenalkan kepada anak-anak kita tentang adanya Tuhan, ya, supaya mereka betul-betul meyakini agama itu karena kepercayaan terhadap Tuhan. Bukan percaya dengan seremonialnya, sholatnya, puasanya, dan sebagainya, tetapi tidak percaya dengan adanya Tuhan tadi. Akibatnya inilah yang terjadi saat ini. Dan ini harus kita berikan kepada anak-anak kita, pada pendidikan dasar, menengah, dan menengah pertama dan menengah atas. Kalau dia sudah terbentuk, susah kita untuk merubahnya. Nah, mereka yang sudah terbangun karakternya ini, ya mau nggak mau ini bukan pekerjaan yang mudah untuk membalikkan. Kerusakan itu mudah sekali, tapi memperbaiki manusia itu tidak mudah. Karena ini menyangkut pembentukan ya, kepribadian orang dalam jangka panjang. Membalikan juga perlu waktu yang jangka panjang. Nah, oleh karenanya ada tindakan yang sifatnya represif lainnya. Bagaimana melibatkan seluruh masyarakat kita untuk pemberantasan korupsi ini. Oke, mungkin DPR bisa ambil andil besar Pak Marzuki. Fit proper juga selalu dilakukan di DPR. Nah, bagaimana mungkin bisa jadi pelajaran ini? Saya 2 minggu yang lalu saya menyampaikan banyak hal-hal yang tidak tepat di mana DPR melakukan fit and proper test, khususnya kepada lembaga-lembaga yudikatif yang seharusnya independen. Terus terang ya seperti pengisian jabatan di Mahkamah Konstitusi, ini hanya bagi-bagi kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 3-3-3, ini kan bagi-bagi kekuasaan saja. Akhirnya apa? Ya tarik-menarik kepentingan saja. Dan dampaknya kita rasakan seperti ini. Karena politik biasanya memegang peranan yang paling kuat. Karena apa?
Ya, politik inilah yang bisa mempengaruhi dari segala aspek kehidupan itu kan. Di pemerintah pun pada dasarnya akhirnya orang politik juga yang ditempatkan di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat ada wakil pemerintah yang tempatkan, ya nyatanya orang politik juga kan. Nah, oleh karenanya maka pembenahan ya di dalam partai politik itu merupakan keniscayaan sekarang ini. Saya dalam berbagai kesempatan, mari kita lihat partai politik. Jangan kita lupakan, kehidupan demokrasi sekarang ini yang paling menentukan adalah partai politik. Mau tidak mau, suka tidak suka. Calon-calon pejabat negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yang ditempatkan yudikatif, kebanyakan ya mayoritas mau tidak mau, suka nggak suka orang dari partai politik. Nah, kalau pola seleksi, rekrutmen, dan sebagainya di partai politik yang tidak baik, ya kita rasakan sekarang ini. Oleh karenanya, mari kita perkuat ya partai politik itu menjadi suatu institusi yang mandiri, yang betul-betul independen, mampu membangun kader, mampu membangun negarawan, ya, membentuk negarawan, sehingga pada saatnya ditempatkan di lembaga-lembaga negara, mereka sudah bekerjanya untuk negara. Tidak seperti sekarang, seolah-olah yang ditempatkan ini kebanyakan mencari pekerjaan, ya, karena politiknya jalan pintas untuk dapat pekerjaan, kemudian jalan pintas juga untuk mendapatkan kekayaan. Nah, ini yang dipandang oleh anak-anak muda, kenapa mereka terjun dalam dunia politik. Karena cari uang jadi artinya apa? Hanya untuk mencari pekerjaan, kemudian dengan pekerjaan itu mempercepat untuk menjadi kaya. Dan ini sangat merusak kita semua. Pak Jurianto, setujukah dengan itu? Oh iya, ya, tapi oke, itu sebuah langkah-langkah yang sifatnya itu di samping struktural juga kultural ya, pendidikan karakter dari kecil agar tercipta calon-calon pemimpin yang punya karakter yang kuat. Tapi saya ingin kembali ke kelembagaan ya. Bagaimana kira-kira melakukan recovery gitu kan. Ini kan proses damaging ini kan sudah terjadi dan berjalan kan. Baik kepada institusi, dalam hal ini MK, yang kedua tentu DPR karena ada anggota DPR, dan yang ketiga partai politik karena menyangkut kader partai politik. Saya sangat respect dengan MK dalam 1 kali 24 jam sudah melakukan langkah-langkah dengan membentuk Dewan Kehormatan untuk segera melakukan langkah-langkah bagaimana merecovery institusi yang sangat terhormat ini agar kewibawaan MK ini masih tetap dapat dijaga, dan kalau mengalami sebuah dekadensi dan deklinasi itu jangan sampai ke titik nadir, harus dijaga. Pembentukan Dewan Kehormatan yang juga melibatkan tokoh-tokoh eksternal ini tentu disambut dengan gembira agar recovery ini dapat dilakukan. Saya sebetulnya ingin berharap DPR juga melakukan langkah-langkah cepat, termasuk di dalamnya partai politik ya, partai politik. Jangan mengesankan bulat begitu ya dalam bahasa Jawa, terlalu berputar-putar, sementara langkah-langkah untuk merecovery institusinya itu lamban, sehingga menjadikan publik lalu tidak percaya. Tidak percaya masih agak lumayan, tetapi kalau kemudian diikuti dengan yang lebih parah daripada itu, dianggap sebagai menutup-nutupi atau melindungi, menjadi bunker persembunyian. Nah, ini kan lebih parah lagi. Maka dari itu untuk menghindari opini bahwa lembaga-lembaga di balik tokoh tersebut terlibat dalam perkara korupsi, itu memang harus segera mengambil langkah-langkah untuk merecovery ini. Jangan mengesankan justru melindungi, menutup-nutupi, apalagi kemudian membela. Pekerjaan membela ini bagi publik kan juga sangat cair ya. Bahkan menyediakan pembela itu dikatakan juga membela korupsi kan bisa saja terjadi. Nah, ini harus segera dilakukan. Mungkin saya tambahin sedikit. Ada terobosan yang harus dilakukan oleh DPR. Kalau kembali kepada tata tertib, mereka yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap baru diberhentikan. Ini yang membuat masyarakat tidak percaya. Oleh karenanya, sebagaimana MK lakukan, ya ada terobosan hukum, DPR juga harus sama, ada terobosan hukum. Bisa nggak gitu? Ya bisa saja, asal ada komitmen bersama. Nah, ini yang kita harapkan, praksi-praksi bersikap, ya supaya
kepercayaan publik terhadap Dewan ini menjadi ya mulai tumbuh lah, paling tidak begitu. Kembali ke partai lagi ya kalau gitu ya. Iya, jadi kembali kepada partai. Manifestasi kecintaan kita pada lembaga itu harus diekspresikan dalam saat-saat krusial seperti sekarang ini. siapa tuh nggak partai? Saya akan tanyakan itu ke Pak Haji yang bulan dari partai di sini. Kita break sebentar Pak, jangan kemana-mana. Oke pemirsa, kami akan kembali lagi, masih ada satu segmen setelah pariwara yang satu ini. Saya akan tanyakan langsung sebagai kesimpulan ini ke Pak Hajrianto dan Pak Marzuki. Oke, kita sedikit mengambil pembelajaran dari sini, terobosan hukum yang perlu dilakukan. Tadi menarik kita lihat adalah bagaimana sekarang partai politik sendiri kembali ya, bagaimana mungkin bisa menunjukkan komitmennya untuk supaya lebih berani memberantas korupsi. Tadi kalau kita bilang bagaimana MK bisa menerobos hukum, nah kalau dari parpol kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya harus mengambil langkah-langkah drastis ya, partai politik itu. Segera mengambil langkah-langkah drastis terhadap kader-kadernya yang terlibat atau terseret kasus korupsi. Jangan rasa sayang kita kepada teman itu mengalahkan rasa cinta kita kepada kebenaran dan penegakan hukum. Seringkali kan kita mengekspresikan rasa sayang, loyalitas dan esprit de corps itu secara salah ya. Maka partai harus mengambil langkah drastis. Dan jangan justru bersikap bulat, apalagi kemudian menggunakan ketentuan-ketentuan yang ini tidak memuaskan perasaan keadilan rakyat. Nah ini yang saya rasa memberikan kontribusi besar bagi opini yang kurang positif bagi partai-partai politik, dan akhirnya juga pada lembaga-lembaga politik seperti DPR, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai jajak pendapat, itu tingkat kepercayaan kan berada di lapisan bawah. Ini saya rasa publik sebetulnya tahu bahwa yang melakukan korupsi itu adalah orang, ya. Bukan sebuah korupsi yang merupakan sebuah persekongkolan, apalagi konspirasi, apalagi partai politik memerintahkan kepada kadernya untuk melakukan korupsi begitu. Rakyat sebetulnya tahu, tetapi cara-cara lembaga-lembaga politik atau dalam hal ini partai politik menangani kader-kadernya yang terseret korupsi itu membuat publik itu jengkel, karena mestinya sebelum ada hukuman yang dijatuhkan kepada mereka, setidak-tidaknya partai politik itu harus mengambil keputusan untuk melakukan misalnya langkah-langkah penonaktifan atau sejenis itu, sehingga publik itu tahu bahwa partai politik dan juga lembaga-lembaga politik seperti DPR itu memberikan hukuman atau sanksi kepada kader dan anggota-anggotanya itu. Sikap yang tidak begitu drastis ini membuat publik bertanya-tanya dan akhirnya menimbulkan kecurigaan, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggugat, dan akhirnya spekulasi-spekulasi yang kemudian berkembang begitu. Padahal bukan itu mestinya. Nah, kalau gitu dari DPR, apakah bisa mungkin apa yang bisa dilakukan kepada anggota dewan yang terkait kasus seperti inilah? Nah, kira-kira untuk mencegah, apakah betul bisa terobosan hukum dilakukan, sanksi lebih tegas lagi jika terkait? Ya, tadi malam saya telepon pimpinan partai yang bersangkutan. Saya minta keikhlasannya untuk segera melakukan tindakan berupa pemecatan. Itu saya telepon langsung supaya marwah lembaga ini tidak tercoreng terus-menerus. Nah, tapi besok juga saya akan buat surat kepada Badan Kehormatan untuk membuat terobosan hukum. Kita tahu kan, hukum kita kadang-kadang mandul, kita selalu berdasarkan kepada ketentuan hukum yang kadang-kadang dirasakan oleh rakyat tidak adil. Rakyat melihatnya tidak adil, tetapi itu hukum yang harus kita taati. Nah, oleh karenanya terobosan-terobosan yang mengedepankan rasa keadilan rakyat, saya kira tidak ada salahnya. Yang mengedepankan keadilan rakyat loh. Makanya besok saya akan buat surat juga kepada Badan Kehormatan untuk melakukan langkah-langkah terobosan ini supaya kepada khususnya anggota dewan yang terlibat dalam kasus ini segera diambil langkah-langkah dengan mengeluarkannya sebagai direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai anggota DPR. Saya kira itulah yang paling baik bagi DPR kalau citranya mau kembali ya dicintai oleh rakyat. Nah, yang kedua, saya ingin nyatakan juga lembaga MK ini terus terang tidak ada pengawas sama sekali.
padahal mereka mewakili Tuhan di dunia. Keputusannya itu mengikat dan final, dan ini sangat berbahaya karena isinya kan manusia biasa. Isinya tuh bukan malaikat. Kalau malaikat sih nggak ada masalah. Isinya manusia biasa, 9 orang yang kadang-kadang dirasakan oleh kita semua menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan, menyakitkan. 9 orang yang bisa membatalkan keputusan 560 plus pemerintah, presiden, ya seolah-olah semuanya salah. Nah, hanya oleh orang 9 ini, seolah mereka itu betul-betul malaikat yang turunkan Tuhan ke dunia untuk melakukan proses peradilan terhadap pelanggaran konstitusi. Dan ini sangat tidak baik. Nah, kita pernah membuat revisi terhadap Undang-Undang MK. Ada pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sama dengan Mahkamah Agung, tetapi begitu kita putuskan besoknya langsung di judicial review, ya jeruk makan jeruk. Artinya dia mengadilin untuk kepentingan dia sendiri. 2 kali kita revisi Undang-Undang MK, 2 kali dibatalkan oleh MK. Luar biasa. Artinya apa? Ini betul-betul menginginkan lembaga itu sebagai lembaga yang tidak dikontrol sama sekali dan membuat orang-orangnya sangat powerful. Seolah-olah orang-orang itu ditakutin, nggak ada orang yang bisa membantah, mengkoreksi apapun keputusan mereka. Ini sangat berbahaya dalam kehidupan demokrasi. Makanya pada saat kita bicara dengan presiden, ya ada keberanian kita untuk merubah konstitusi. Karena tanpa merubah konstitusi tidak mungkin kita merevisi undang-undang. Ini yang harus kita lakukan. Itu catatan penting, Pak. Oke, Pak Marzuki, terima kasih banyak waktunya. Kita sudah jam 9. Pak Hajrianto, terima kasih Pak ya. Semoga ini menjadi pembelajaran yang lebih baik ke kita untuk agar lebih memajukan negara dan bangsa. Saya lagi terima kasih. Dan Pak John Budi tadi di live dengan kita juga terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi. Jangan kemana-mana karena saya masih akan kembali dengan kurang lebih topik yang sama dengan narasumber berbeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pak, terima kasih banyak.